Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Budi, Hadir, Bu. Jesse, Hadir. Samsu. Tidak masuk. Samsu kenapa nggak masuk? Sakit, Bu. Oh iya, sakit. Zara. Hadir. Sekarang Ibu tanya, apakah ada yang masih ingat materi kemarin? Masih, Bu. Oh iya, apa materinya? Tentang energi. Iya, tentang energi. Ada berapa macam energi? 3. Iya, sebutin. Apa Energi bunyi. aja? Iya, energi bunyi. Terus? Energi panas. Iya, energi panas. Terus? Energi listrik. Iya. Kalau dari kita hari ini adalah perpindahan panas pada suhu zat, di mana perpindahan panas pada suhu zat itu adalah perpindahan energi panas dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebabkan oleh perbedaan suhu. Nah, secara umum perpindahan panas ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Perpindahan panas secara konduksi itu berarti ada perpindahan panas melalui zat perantara namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, apa ada yang pernah membuat teh? Saat kita membuat teh itu wadah yang berisikan air panas. Saat kita meletakkan gula dan kita aduk, itu sendoknya akan berubah suhu zatnya itu menjadi panas. Dan lama-kelamaan suhu zat itu pun akan menurun mengikuti perantaranya. Perantaranya itu sendiri itu apa? Perantaranya itu adalah segala sesuatu yang bersifat panas. Peristiwa konduksi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Konduktor, 2. Isolator, dan 3 itu semikonduktor. Di mana konduktor itu adalah penghantar panas yang baik. Itu contohnya itu aluminium, besi, dan juga logam. Sedangkan isolator itu penghantar panas yang buruk. Contohnya itu plastik, karet, kain, dan lain-lain. Sedangkan semikonduktor itu adalah penghantar panas yang sedang, yaitu contohnya itu kaca, gelas, dan lain-lain. Sekarang perpindahan panas secara konveksi. Itu adalah perpindahan panas melalui perantara dan disertai dengan perpindahan zat perantaranya sendiri, yaitu jadi zat perantaranya itu ikut berubah. Contohnya, saat kita merebus air dan kacang, di saat airnya mendidih itu terjadi perubahan suhu zat dan akan terjadi naik turunnya kacang dan air itu sendiri. Jadi dalam artian, jadi airnya itu sebagai perantara itu ikut mengalami perpindahan. Sedangkan perpindahan panas secara radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa perantara atau secara pancaran. Contohnya itu adalah matahari yang sinarnya itu mencapai ke bumi, dan saat kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari itu lama-kelamaan akan mengering. Nah, dari materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, langsung saja kita simpulkan. Dari materi kita hari ini, perpindahan panas pada suatu zat, itu kita dapat simpulkan bahwa panas itu bisa berpindah ketika terjadi perbedaan suhu. Ketika suhunya tinggi, maka akan terjadi perubahan suhu menuju ke arah suhu yang tinggi. Apakah ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Kalau tidak ada, langsung saja kita simpulkan ya. Dari materi kita perpindahan panas pada suhu zat, itu dapat kita simpulkan bahwa perpindahan panas itu terjadi ketika ada perubahan suhu. Panas terjadi ketika suhu tinggi, sedangkan ketika suhu itu rendah, maka suhu itu pun akan menjadi dingin. Untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu akan melakukan
evaluasi, yaitu berupa kuis yang terdiri dari 5 soal esai tentang materi kita hari ini. Karena jam kita sudah habis, marilah kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.